Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menghubungkan manusia, sains, teknologi, dan seni yang beranggotakan Anissa, Audrey, Bella, Cindy, Dea Puspita, Dea Nur Aulia, Dita, Panisa, Pipit, Igna, Jihan, Kaila, Lisnawati, Marcella, Mita, dan Mutia, dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Berdasarkan kajian filsafat ilmu, istilah iptek, ilmu pengetahuan teknologi, juga sering dibedakan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Karena masing-masing ketiga istilah itu dianggap memiliki bobot keilmiahan yang berbeda-beda. Menurut pengertian ini, pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah atau tidak sekolah, sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena dua hal. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang dapat mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut suatu alur pikiran tertentu yang merupakan kemampuan menalar. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Ilmu memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut. Berisi pengetahuan, tersusun secara sistematis, menggunakan penalaran, dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Pendekatan dan pemecahan masalah dengan perkembangan sains dan teknologi. Pendidikan Sains, Teknologi, dan Masyarakat STM adalah pengindonesiaan dari Signet Teknologi atau STS yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Selanjutnya berkembang di Inggris dan Australia. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat STM dalam pandangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada dasarnya memberikan pemahaman tentang kaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Pendidikan sains memiliki peran yang penting dalam menyiapkan anak memasuki dunia kehidupannya. Sains pada hakikatnya merupakan sebuah produk dan proses produk sains meliputi fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Sedangkan proses sains meliputi cara-cara memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan yang mencakup kerja, cara berpikir, cara memecahkan masalah, dan cara bersikap. Klasifikasi sains dan tingkatan teknologi. 1. Klasifikasi sains. Bidang sains dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, di antaranya 1. Kimia. Kimia adalah cabang ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. 2. Biologi. Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. 3. Fisika. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. 2. Tingkatan teknologi. Di antaranya 1. Teknologi tinggi, suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru, contohnya laser, bioteknologi, satelit, komunikasi, dan sebagainya. 2. Teknologi media, suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan yang paling menguntungkan. 3. Teknologi tepat guna. Teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat karya. Biasanya dilakukan di negara-negara berkembang. Pengaruh perkembangan iptek pada pola kemasyarakatan. Abad ke-21, saat dimana kita hidup sekarang, merupakan masa di mana ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang paling jelas adalah perkembangan alat komunikasi. Yang mulanya dulu hanya ada surat dan telepon kabel, kini telah berkembang menjadi handphone, laptop, tablet, iPhone, dan lainnya. Hal ini tentunya membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Masyarakat pada awalnya hanya menggunakan surat, mulai
menggunakan handphone, email, Skype, dan lainnya. Untuk berkomunikasi, begitu banyak hal yang ikut berpengaruh akan perkembangan alat-alat ini. Perubahan pola komunikasi ini kemudian akan mengubah standar ekonomi masyarakat. Perkembangan iptek pembangunan. 1. Pengaruh positif yang diantaranya ada aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. 2. Aspek ekonomi. Dalam sisi ini, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. 3. Aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. 4. Aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan HAM menguat. B. Pengaruh negatif. 1. Aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. 2. Aspek ekonomi. Perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, dan lain sebagainya. 3. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Ini memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. 4. Aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan. 1. Bidang informatika. Praktek pencurian jaringan komputer dan internet seperti pembobolan bank, penipuan transaksi via internet, pembobolan rahasia institusi atau negara, dan lain-lain. 2. Bidang persenjataan. Menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan menimbulkan korban lebih banyak, serta dapat membuat beberapa negara merasa lebih kuat, sehingga dapat menguasai atau memaksa kehendak ke kehendak lain. 3. Bidang biologi. Derajat manusia menjadi jatuh karena cloning, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi berlebihan. Perempuan yang merasa tidak membutuhkan laki-laki untuk membutuhkan anak yang lebih banyak. 1. Bidang lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup atau polusi udara, air, rumah kaca, dan lain-lain. Terancamnya ketersediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang. 2. Bidang medis. Penyalahgunaan alat pendiagnosis kepada pasien yang tidak memerlukan sehingga mendapatkan keuntungan. 3. Bidang ekonomi. Pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan dan sifat konsumtif sebagai akibat komposisi yang tepat era globalisasi. 4. Bidang sosial budaya. Kemerosotan moral pada masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia berubah menjadi lebih tertutup. Kehadiran komputer maupun telepon dan media sosial membuat orang lain memilih untuk mencari informasi dunia luar daripada lingkungan sendiri. Problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan dan kemampuan iptek ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. RPJMN 2004-2009. 1. Rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. 2. Rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produk. 3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antar kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. 4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. 5. Masih terbatasnya sumber daya iptek. 6. Belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat, budaya bangsa secara umum,
masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek mempunyai penalaran objektif, rasional, maju, unggul, dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang. 7. Belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemajuan iptek berakibat pula pada munculnya permasalahan lingkungan. 8. Masih lemahnya peran dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.